Beberapa cerita menyeramkan tidak berasal dari hutan, rumah tua, atau tempat angker yang jauh dari peradaban. Kadang, kisah mengerikan justru tumbuh diam-diam di balik dinding tipis rumah kos sederhana. Di tempat di mana kehidupan berjalan seperti biasa, diisi tawa, hiruk-pikuk mahasiswa, dan rutinitas pekerjaan, tersimpan bayangan kelam yang nyaris tak pernah disadari. Kisah ini tentang Ratih, seorang gadis pekerja keras yang tidak pernah menyangka bahwa lorong sepi yang biasa ia lewati setiap malam, menyimpan rahasia kematian yang tak pernah tenang. Sebuah kisah yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mengabaikan suara-suara lirih yang memanggil namamu di malam hari. Hujan deras mengguyur malam itu, menimbulkan suara gemuruh konstan di atas atap rumah kos yang tua dan usang. Seorang gadis muda bernama Ratih baru saja tiba di depan pintu kos setelah menyelesaikan pekerjaan lemburnya. Raut wajahnya tampak lelah, tubuhnya pun terasa berat. Hanya ada satu hal di pikirannya saat itu, beristirahat di atas kasur yang nyaman. Lorong menuju kamarnya terasa berbeda malam itu. Cahaya lampu redup menggantung lesu, menciptakan bayangan yang bergerak samar di dinding yang lembab. Udara malam menusuk lebih dingin dari biasanya. Kosongnya lorong membuat langkah kaki Ratih terdengar nyaring, memantul-mantul dalam kesunyian. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong itu, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya sempat menoleh ke sebuah kamar di sudut lorong yang pintunya sedikit terbuka. Kamar itu milik gadis baru yang beberapa hari lalu pindah. Gadis yang tidak pernah menyapa siapapun, tidak pernah benar-benar terlihat kecuali jejak langkah kaki dan suara samar dari dalam. Saat melewati kamar itu, Ratih merasa sesuatu menatapnya dari balik kegelapan. Ia berusaha mengabaikannya dan mempercepat langkah. Namun, tubuhnya mendadak kaku. Ia merasa ada yang memanggil namanya. Suara yang sangat pelan, seperti bisikan dari balik tembok. Ia mengira itu hanya imajinasi, keletihan yang mulai menyesatkan pikirannya. Namun perasaan tidak nyaman itu belum hilang. Suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Sebuah permintaan lirih yang menyayat hati. Ada yang ingin dibantu. Tapi siapa? Dan kenapa? Langkahnya semakin tergesa. Ia tiba di kamarnya, membuka pintu dengan tangan gemetar, lalu segera menguncinya rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu sambil menarik napas dalam-dalam. Namun suara ketukan terdengar tak lama kemudian. Pelan, tetapi ritmis. Seolah ada yang berdiri di depan pintunya. Malam itu seolah tidak pernah benar-benar tenang. Ketukan berubah menjadi gedoran. Tapi ketika Ratih mencoba menenangkan diri, semuanya kembali hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Saat Ratih merasa semuanya aman, ia berbalik ke arah tempat tidurnya, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di sana, di samping tempat tidurnya, berdiri sosok perempuan. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, hampir keabu-abuan. Matanya kosong menatap lurus ke arah Ratih. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Namun dalam sekejap, ia menghilang. Hanya genangan air yang tertinggal di lantai. Keesokan paginya, Ratih mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kamar kosong di ujung lorong itu. Ia menemui ibu kos, mencoba menyampaikan apa yang dialaminya. Awalnya, ibu kos enggan bicara, tapi akhirnya ia menyerah pada desakan Ratih. Beberapa tahun lalu, kamar itu pernah dihuni oleh seorang mahasiswi pendiam bernama Maya. Tak banyak yang tahu tentangnya. Hingga suatu malam,
Maya ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak saat itu, kamar tersebut dibiarkan kosong. Tapi kejadian aneh sering terjadi. Tulisan di cermin, suara tangisan, hingga bayangan-bayangan yang muncul di lorong. Malam berikutnya, Ratih tidak bisa memejamkan mata. Ia menyalakan semua lampu dan bahkan televisi agar tidak merasa sendiri. Namun suara ketukan kembali datang. Kali ini lebih pelan, seolah meminta izin. Bayangan kaki terlihat dari bawah celah pintu. Tapi saat Ratih membuka pintu, lorong itu kosong. Hanya aroma lembab yang menyergap hidungnya. Ia kembali menutup pintu dan berjalan menuju cermin. Dan sekali lagi, bayangan itu muncul. Sosok perempuan yang sama, berdiri di belakang Ratih. Matanya menatap pantulan di cermin. Perlahan, sosok itu mendekat. Suasana di kamar semakin mencekam. Napas Ratih tercekat. Tangan dingin menyentuh bahunya. Ratih merasa tubuhnya lumpuh. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Tapi suara-suara itu tidak. Permintaan lirih dari roh yang terjebak. Maya, mahasiswi yang mati dengan menyimpan luka mendalam. Ia belum pergi. Ia butuh seseorang. Ia butuh bantuan untuk bebas dari jerat kesedihan dan dendam. Hari-hari Ratih diisi oleh mimpi buruk dan penampakan. Semakin hari, Maya semakin nyata. Setiap malam, suara langkah, ketukan, dan bisikan membayangi Ratih. Seolah Ratih kini menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia yang belum selesai. Akhirnya Ratih memutuskan kembali ke kamar kosong itu. Ia menyalakan lilin dan menatap ke dalam cermin besar di kamar itu. Tulisan samar muncul. "Tolong aku keluar." Ratih tahu, ini bukan hanya roh gentayangan. Ini adalah jiwa yang tersiksa. Ia menaburkan bunga dan menyalakan dupa, sambil membaca doa-doa. Sesekali angin berhembus lewat celah jendela, meski jendela tertutup rapat. Dan dalam keheningan malam itu, bayangan Maya muncul satu kali lagi. Kali ini dengan senyum tipis, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Sejak malam itu, kos menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah, ketukan, atau bisikan. Tapi di hati Ratih, nama Maya tetap tinggal. Sebuah kisah duka yang mengikat dua dunia. Dan sebuah pengingat, bahwa tidak semua jeritan bisa terdengar, tapi semua jiwa pantas untuk dibebaskan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita malam ini. Kisah Laras dan Mira mungkin hanya cerita, tapi siapa tahu, di balik dinding tempat kita tinggal, ada suara-suara lirih yang berharap untuk didengar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan hati-hati, jangan-jangan kamu juga sedang diperhatikan dari balik kegelapan.